Shalom pemirsa ACBD Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka ke hadiratnya. Dan bacaan kita pada saat ini berada di halaman 288 yang berjudul Hidup benar mendatangkan kehormatan. Ya, dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ya, kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dunia saat ini sangat membutuhkan wahyu Kristus Yesus dalam pribadi orang-orang kudusnya. Tuhan ingin agar umatnya berdiri di hadapan dunia sebagai orang-orang suci. Testimonies to Minister halaman 458. Jadi di sini dikatakan dunia ini membutuhkan wahyu daripada Kristus Yesus dalam pribadi orang-orang kudusnya. Bagaimana kita ingin menjadi orang-orang kudus daripada Yesus itu? Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita mau untuk mengikis segala kedagingan kita mau untuk menyingkirkan ego kita mau berusaha setiap hari untuk seturut dengan karakter yang sudah Tuhan contohkan dalam kehidupannya ketika ia berada di dunia ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan ingin agar umatnya berdiri di hadapan dunia sebagai orang-orang suci. Ya, kita tahu bahwa saat ini kita tidak ada dari kita manusia yang sudah mempunyai kehidupan yang suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Tuhan berjanji bahwa satu saat nanti akan ada masanya ketika umat-umat yang mau untuk berusaha setiap hari untuk menyisihkan atau menghilangkan daripada kedagingannya itu, dikatakan ketika mereka mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan orang-orang ini, menyempurnakan orang-orang ini untuk menjadi suci. Dan dikatakan Tuhan ingin supaya orang-orang yang mau berusaha ini bisa berdiri di hadapan dunia. Bagaimana akhirnya orang-orang ini boleh menjadi contoh bagi dunia yang mungkin belum mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tetapi melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, jadi kita boleh menjadi contoh dalam kehidupan mereka. Dalam kisah Yusuf, Daniel dan teman-temannya, tampak bagaimana rantai emas kebenaran mengikat para pemuda itu dengan tahta Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan memberikan contoh kepada kita. Ada Daniel dan teman-temannya, juga ada Yusuf. Bagaimana dari masa muda mereka sudah diambil dari kelompok mereka. Mereka sudah diasingkan dari kumpulan mereka. Tetapi ajaran yang mereka dapatkan semasa mereka kecil hingga mereka remaja itu tidak mereka lupakan, sehingga mereka di saat sudah berada di tempat yang sangat jauh, mereka tetap boleh menjadi contoh, menjadi saksi dari Tuhan itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa bagaimana rantai emas kebenaran mengikat para pemuda itu. Jadi meskipun mereka berada dalam situasi atau kondisi yang tidak mendukung mereka untuk berbuat baik dan benar, tetapi mereka bisa memilih untuk berbuat baik dan benar karena mereka selalu menyerahkan segala keinginan mereka hanya kepada Bapanya. Bagaimana dari masa mudanya itulah dikatakan oleh firman Tuhan pentingnya anak-anak itu untuk mengenal siapa Tuhan mereka. Karena ketika dari masih kecil mereka sudah mengenal siapa Tuhan mereka, mereka dekat seperti seorang ayah dengan seorang anaknya. Di situ dikatakan mereka akan mempunyai suatu keteguhan hati. Bagaimana mereka akhirnya bisa berdiri di batu karang yang teguh itu. Dan di sini dikatakan mereka tidak dapat tergoda atau menyimpang dari tatanan integritas mereka. Jadi bagaimana akhirnya orang-orang muda yang seperti ini mereka dikatakan mereka mempunyai integritas yang tidak dapat digoyahkan. Dan mereka tidak dapat tergoda oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi di sini ini boleh menjadi contoh bagi kita orang-orang muda dan juga para orang tua supaya bisa mendidik anak-anaknya sejak masa kecil mereka hingga mereka boleh bertumbuh dan bisa mengenal siapa Tuhan mereka. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka lebih menghargai
berkenan kepada Tuhan daripada dipuji para pangeran, dan Tuhan mengasihi serta membentangkan perlindungan ke atas mereka. Jadi kita tahu bahwa kehidupan daripada Yusuf, daripada Daniel dan ketiga kawannya ini itu tidaklah mudah. Tetapi di sini dikatakan ketika mereka lebih mengasihi Tuhan, mereka lebih berkenan jika Tuhan berkenan dalam kehidupan mereka daripada puji-pujian yang diberikan oleh pangeran sekalipun. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika mereka menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu melindungi mereka. Tuhan selalu membuktikan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan mereka. Dan melalui cerita-cerita ini kita boleh mengambil pelajaran bahwa seperti Daniel dan teman-temannya itu, ketika mereka dipaksa untuk menyembah daripada patung itu, mereka sebenarnya bisa punya alasan. Mereka bisa menunduk seolah-olah mereka mungkin bisa membetulkan sepatu atau mungkin apapun yang mereka lakukan sehingga terlihat seolah-olah mereka menyembah daripada patung itu. Tetapi di sini sudah dikatakan bahwa integritas mereka itu tidak dapat diperjualbelikan. Mereka tidak melakukan suatu hal yang berpura-pura atau suatu hal yang munafik yang akhirnya menyakiti hati Tuhan mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka lebih mementingkan perkenan daripada Tuhan itu sendiri. Karena kesetiaan integritas mereka dan karena ketetapan untuk menghormati Tuhan di atas kuasa manusia manapun, maka Tuhan secara nyata menghormati mereka di hadapan manusia. Jadi kita tahu seperti Daniel, seperti Yusuf, yang mungkin pada saat mereka masih muda, mereka sudah diasingkan, akhirnya mereka harus menjadi budak di negeri yang asing. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan meninggikan mereka karena itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Mungkin kita tidak mengalami suatu kejadian ditinggikan seperti Yusuf ditinggikan pada zaman itu. Mungkin kita tidak menduduki sebuah jabatan sebagai Perdana Menteri atau seperti Daniel pada zaman itu sebagai penasehat daripada raja-raja. Tetapi Tuhan akan menempatkan kita sesuai dengan kemampuan kita. Ketika Tuhan memberikan kepada kita sebuah talenta, itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan dan Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita mau menggunakan titipan yang sudah Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita? Apakah kita mau setia untuk mengembangkan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Dan di sini juga dikatakan bahwa akhirnya Tuhan secara nyata menghormati mereka di hadapan manusia. Jadi bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menghargai setiap usaha, setiap proses yang manusia itu lakukan. Bagaimana seperti pemuda-pemuda ini mereka mau dari masa mudanya untuk berbeda dengan dunia. Bagaimana mereka mau untuk melawan arus keduniaan yang ada di sekitar mereka. Dan di sini juga dikatakan bahwa pemuda ini tidak malu memperagakan warna sejati mereka. Jadi mereka dengan tegas, dengan integritas mereka menunjukkan siapa diri mereka yang sejati dan siapa Tuhan mereka yang mereka sembah. Walau di istana raja, dalam kata-kata mereka, melalui karakter mereka dan tindakan-tindakan mereka, mereka mengakui iman mereka kepada Tuhan Bapa Surgawi. Jadi di sini dikatakan meskipun mereka ada di istana raja, meskipun dimanapun mereka berada, mereka tetap mengakui iman mereka kepada Tuhan yang mereka kasihi. Jadi ini membuat kita bisa belajar bahwa iman kita itu tidak bergantung kepada lingkungan kita berada. Mungkin Tuhan menempatkan kita di sebuah lingkungan yang tidak mendukung untuk perkembangan iman kita. Tetapi kita harus yakin dan percaya ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun, itu adalah yang terbaik yang Tuhan lihat untuk perkembangan tabiat kita. Tetapi di sini kita boleh memilih apakah kita mau untuk tetap berdiri seturut dengan kehendak Tuhan ataukah kita mau untuk mengikuti arus dunia. Dan di saat kita mau mengikuti arus dunia, maka sudah pasti kita akan menjauh daripada Tuhan kita. Mereka menolak tunduk kepada setiap perintah dunia yang mengurangi penghormatan mereka kepada Tuhan. Mereka memiliki kekuatan dari surga untuk mengakui kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi di sini bagaimana firman Tuhan menjelaskan bahwa mereka menolak tunduk untuk
menyembah dunia. Dan akhirnya karena pilihan mereka untuk menolak tunduk itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan akhirnya dikatakan Tuhan memberikan kekuatan dari surga supaya mereka bisa mengakui kesetiaan mereka itu kepada Tuhan. Jadi bagaimana keberanian, kekuatan itu sebenarnya bukan datang daripada diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mau untuk mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan. Tuhan akan memberkati kita, bahkan memberikan sesuatu hal yang mungkin tadinya tidak kita punyai. Tetapi ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji, dan janjinya itu adalah bisa kita minta daripadanya supaya janji itu akhirnya bisa berkenan kepada Tuhan. Dan Anda harus bersiap untuk mengikuti teladan para pemuda yang mulia ini. Janganlah pernah malu akan warna Anda. Kenakanlah itu dan perlihatkanlah di mata manusia dan para malaikat. Janganlah dikendalikan oleh rasa rendah hati palsu atau kehati-hatian yang palsu yang mendorong melakukan tindakan yang berlawanan dengan nasihat ini. Jadi di sini dikatakan bahwa kita sebagai orang muda harus mengikuti teladan pemuda-pemuda ini. Janganlah kita pernah merasa malu akan warna kita. Jangan kita pernah merasa malu karena kita ini berbeda daripada dunia. Dan akhirnya dikatakan, janganlah dikendalikan oleh rasa rendah hati palsu. Jadi bagaimana mungkin kita merasa kita harus rendah hati, dan kita merasa rendah hati itu sudah cukup. Tetapi di sini firman Tuhan dengan jelas, seringkali kita mempunyai rasa rendah hati yang palsu dan kehati-hatian yang palsu yang akhirnya mendorong kita untuk melawan nasihat yang sudah Tuhan berikan melalui firman-Nya ini. Dengan kata-kata terpilih dan tindakan yang konsisten, dengan santun dan penuh kesalehan, pastikan bahwa Kristus akan bertahta pada bait suci jiwa Anda. Jadi di sini dikatakan dengan kata-kata yang terpilih, bagaimana melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita harus mencerminkan itu, karena tidak mungkin orang akan melihat kita sebagai saksi daripada juru selamat kita kalau kata-kata dan perbuatan kita ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan di sini juga dikatakan tindakan yang konsisten. Bagaimana kita mau untuk setiap hari, terus hari demi hari kita mau untuk menyerahkan segala kedagingan kita itu kepada Tuhan. Dan bagaimana ketika kita mau menyerahkan hati kita, kita bisa meminta hati yang baru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengubahkan hati kita dan memberikan kepada kita hati yang baru yang mau untuk diajar. Dan dikatakan dengan santun dan penuh kesalehan, pastikan bahwa Kristus akan bertahta pada bait suci jiwa Anda. Jadi biarlah kita selalu ingat supaya hanya Tuhan Yesus saja yang boleh bertahta dalam bait suci jiwa kita. Janganlah kita biarkan pilihan-pilihan kita lah yang akhirnya bertahta lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Dan meletakkan talenta-talenta Anda tanpa pamrih di kakinya untuk digunakan dalam pelayanannya. Tertulis dalam buku Amanat kepada Orang Muda halaman 32. Jadi bagaimana di sini yang terakhir dikatakan bahwa kita harus meletakkan talenta-talenta kita tanpa pamrih, karena apa yang harus kita banggakan dari setiap talenta kita? Karena itu semua adalah titipan daripada Tuhan yang harus kita kembalikan kepadanya. Tetapi di saat Tuhan memberikan talenta-talenta itu dalam kehidupan kita, bukan berarti talenta-talenta itu hanya kita diamkan saja lalu kita kubur itu talenta. Tetapi kita juga diberi tanggung jawab untuk mengembangkan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah setiap talenta yang sudah berkembang ini tidak menjadikan diri kita yang tinggi, tetapi biarlah hanya nama Tuhan yang boleh ditinggikan dari setiap talenta kita itu. Dan biarlah pembacaan kita ini boleh menjadikan pembelajaran bagi saudara yang ada di rumah dan juga bagi saya secara pribadi. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.